Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan videonya biar saya tahu kalau teman-teman memperhatikan. Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya, seperti yang kita sepakati di kontrak kuliah sebelumnya, bahwa di mata kuliah ini kita bicara tentang dua hal gitu kan. Kita bicara tentang riset media, sekaligus kita bicara tentang big data kan gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kita harus paham dulu gitu. Apa sih media gitu? Apa sih media massa itu? Apa sih sosial media itu? Apa sih medium communication itu? Gitu. Kita harus paham dulu. Karena kalau kita memakai pemahaman yang lawas, gitu kan, memakai pemahaman itu sudah saya rekod belum? Udah. Memakai pemahaman yang lama tentang apa itu media komunikasi, apa itu komunikasi massa dan sebagainya, maka kita nggak relate gitu. Kenapa kok kita butuh tools data science? Kenapa kok kita butuh tools data mining untuk riset-riset komunikasi gitu. Kita nggak relate. Kenapa nggak relate? Karena kalau kita pakai teori-teori komunikasi yang lama, itu simpel sekali. Kita nggak ngapain kita butuh sebuah software, sebuah tools, data mining atau data science untuk hal itu gitu. Nah, terus yang menariknya adalah bahwa saat ini kita juga kedatangan mahasiswa dari psikologi Mbak Lintang ya, kalau nggak salah ya. Iya betul Pak, psikologi. Nah karena itu kita sekaligus sekaligus apa ya, kalau istilahnya teman-teman teknik itu matrikulasi gitu, ya. Saling memahami bahwa untuk penyetaraan pemahaman apa itu komunikasi kan gitu. Mungkin di psikologi ada namanya psikologi komunikasi, tapi kita akan coba lebih lebih ini lagi, kita akan lebih bahas lagi apa itu komunikasi media, terutama media kan gitu. Nah, maka karena itu pertemuan kali ini kita akan membahas dulu apa itu media. Apa bedanya dengan medium? Apa bedanya dengan eh, sosial media? Nah, kita akan bahas itu. Karena kalau yang kita pelajari, ya, kalau kita teman-teman belajar di ilmu komunikasi dasar, mungkin teman-teman yang lain ketika semester awal di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi itu dapat bahwa komunikasi ini ada hanya proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, lalu terjadi feedback di antara keduanya. Jadi komunikator itu adalah orang yang memproduksi informasi dan komunikan itu yang menerima informasi. Kemudian terjadi feedback. Itu adalah komunikasi. Simpelnya seperti itu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Di sini ada sebuah infografis ya. Bagaimana ini ada dua orang namanya Sally gitu. Sally dan Trevor mereka saling berbincang gitu. Si Sally ini tanya, "How can how can I get an internship at the Daily Show?" gitu. Dia tanya, "Apakah saya bisa dapat kesempatan magang di acaranya dia, di acaranya si Trevor?" Nah, ini adalah sebuah komunikasi. Si Sally ini sedang menyampaikan pesan ke Trevor gitu. Pesannya apa? Ini. Nah, bagaimana cara dia bisa magang di acara delusinya si Trevor gitu. Nah, pesannya ini jalan lewat medium ya. Lewat medium yaitu udara gitu. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, maka pesannya itu sampainya ke mereka melalui medium udara. Nah, the message travel through the air gitu ya. Pesannya berjalan melalui udara atau disebut dengan channel. Nah, untuk untuk mencapai ke Trevor yaitu the receiver atau kalau kita nyebutnya itu komunikan gitu. Jadi si Sally ini komunikator, si Trevor ini komunikan gitu. Nah, kemudian ada feedback ya. They post internship on Viacom website, but I will put in good word for you. Gitu. Jadi si Trevor ini berkata, tadi kan Sally tanya,
bolehkah bagaimana saya cara bisa bergabung dalam program magang di Daily Zoom? Gitu. Si Trevor jawab, ya, untuk kesempatan magang itu ada di websitenya Viacom, tapi aku akan merekomendasikanmu. Nah, sekali lagi, pesannya dari Trevor ke Sally ini lewat medium udara, gitu. Artinya apa? Pada posisi ini, si Trevor ini berubah yang awalnya komunikan menjadi komunikator. Ya. Sally-nya awalnya komunikator jadi komunikan. Nah, proses saling bertukar pesan ini, ya, proses pengiriman pesan kemudian feedback ini disebut dengan komunikasi. Nah, bagaimana kalau komunikasi yang tidak ada feedbacknya, Pak? Gitu. Berarti dia bukan komunikasi yang berjalan dengan semestinya, ya kan? Komunikasi yang nggak ada feedbacknya berarti dia nggak komplit. Gitu. Nah, itulah yang terjadi pada konsep-konsep komunikasi yang lama. Ketika kita mengenal komunikasi massa, ya, komunikasi media pada era-era sebelum tahun 90-an atau tahun 2000-an, ya kita memahami komunikasi massa itu ya media massa, ya TV, ya koran, ya tabloid, itu menyampaikan pesan ke eh, komunikannya. Ya, mereka komunikannya siapa? Komunikannya pembaca, ya, pendengar, itu komunikannya. Problemnya adalah kok nggak sadar? Eh, kok nggak bisa hilang? Bentar, bentar, bentar. Nah, problemnya adalah ternyata model itu nggak cukup menggambarkan proses komunikasi. Ada lagi model komunikasi yang lebih kompleks gitu. Ternyata nggak hanya ada feedback dan ada pesan yang dikirim. Oh, ternyata ada saluran. Oh, ternyata ada encoding, ada decoding. Ternyata ada noise, gitu, ada gangguan. Ketika teman-teman misalnya video call, telepon, kemudian ternyata sinyalnya gangguan, maka itu disebut dengan noise. Gitu. Ada proses decoding dan encoding. Ini proses komunikasi. Nah, oke, kita lewati ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan komunikasi yang menggunakan medium? Contoh yang kita saat ini yang kita lakukan, ya kan? Kita berkomunikasi nih. Saya sebagai komunikator, teman-teman sebagai komunikan, saya menyampaikan informasi, teman-teman menyerap informasi yang terjadi. Mediumnya apa? Mediumnya internet. Melalui apa? Melalui Zoom meeting. Nah, yang jadi problem adalah apakah medium komunikasi yang kita pakai sekarang itu termasuk komunikasi massa bukan? Gitu. Kalau dulu kita memahami komunikasi massa itu adalah komunikasi yang disampaikan melalui media, gitu kan, media cetak, media elektronik. Gitu. Apakah komunikasi yang kita lakukan melalui medium Zoom meeting ini juga merupakan komunikasi massa? Ini jadi pertanyaan. Kalau dulu kita memahami bahwa komunikasi massa itu ada satu orang yang penyampai materi, kemudian ada banyak orang sebagai pendengar, ya. Bahwa komunikasi massa itu komunikasi yang besar, gitu. Ada satu orang tokoh agama, gitu. Kalau dulu sampelnya pasti ada satu tokoh agama yang sedang menyampaikan ceramahnya ke jamaah, gitu. Jamaah di masjid itu komunikasi massa. Dulu contohnya seperti itu. Ada pemerintah yang memberikan informasi harga cabai di televisi, oh itu komunikasi massa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika komunikasi seperti ini, ya, ketika kita komunikasi seperti ini, apakah ini merupakan komunikasi massa? Nah, ada yang mau menjawab? Oke, saya buka polling ya. Saya buka polling nanti teman-teman bisa bisa ngisi, gitu. Bisa ngisi apakah eh, komunikasi ini, ya.
Oke. Nah, silakan teman-teman dipilih. Di situ di Zoom-nya kalian sudah muncul sebuah poli, gitu. Apakah kira-kira komunikasi yang kita lakukan sekarang ini, komunikasi yang melibatkan medium komunikasi yaitu Zoom meeting, yaitu internet dan aplikasi ini merupakan sebuah komunikasi massa atau bukan? Kalau tadi proses komunikasi individu adalah proses terkirimnya pesan dan informasi dari satu orang ke orang lainnya melalui medium udara, melalui channel udara, ya kan? Kemudian kita tahu bahwa komunikasi massa itu dulunya disepakati adalah ketika sebuah pesan itu disampaikan oleh media massa. Ada media cetak, ada media elektronik, dan ada media online. Sebuah pesan disampaikan ke pendengarnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Zoom meeting yang seperti kita lakukan ini merupakan komunikasi massa atau bukan? Nah, itu. Nah, ini yang jadi problem. Di sini ada 4 berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Yang 2 jawab iya, yang 1 jawab bukan. Ada 1 yang belum jawab nih. Siapa yang belum jawab? Oh, imbang, ya kan? Yang jawab iya silahkan raise hand. Yang jawab iya bisa raise hand, ya kan? Ada pilihannya. Di Zoom ada pilihannya raise hand. Yang jawab iya siapa aja? Wah, ini bukan komunikasi yang baik nih karena nggak ada yang menjawab. Oh, Safira, oke. Astri, kamu jawab iya atau bukan? Saya bukan, Pak. Bukan, oke. Septiani jawab apa? Iya atau bukan? Iya, Pak. Oke. Mbak Lintang jawab iya atau bukan? Bukan, Pak. Oke. Ya bukan. Bukan. Nah, di pollingnya ada 2 nih. Ada yang iya bahwa komunikasi melalui Zoom meeting itu adalah komunikasi massa, dan juga menyampaikan bukan. Itu 2 orang. Oke. Berarti belum bisa diputuskan ya, disebutkan. Oke, kita next dulu. Nanti akan teman-teman pahami. Nah, ini contoh komunikasi massa. Kalau tadi kita sudah ngerti komunikasi personal itu seperti apa, nah ini ada contoh komunikasi massa. Kelihatan nggak sih? Saya coba zoom ya. Nah, komunikasi massa di sini, ya, yang di sini, yang kita lakukan, yang kita hadapi sehari-hari, ya. Ini ketika sebuah organisasi, a complex of organization within industry, the source, produce material atau message, and distribute it through a medium using a range of technology. Ya. Komunikasi massa yang terjadi sekarang adalah ketika sebuah organisasi, ya, sebuah industri, ya, sebuah lembaga, sebuah perusahaan, ya kan, memproduksi pesan, kan, kemudian mendistribusikannya melalui medium menggunakan range of teknologi itu berarti berbagai macam teknologi, entah itu elektronik, entah itu media. Nah, organisasi ini ya mempresent atau menampilkan ya material produksi atau material pesannya itu di a particular area, and interest member of the audience would the using technology. Jadi pesannya sampai ke kita, ya kan? Dari sebuah media, dari sebuah lembaga media, dari sebuah industri media, pesannya sampai kita itu melalui teknologi. Nah, pada kasus ini contohnya, kalau kita menonton televisi kabel, kita menonton TV kabel, maka siaran televisinya kita terima melalui jaringan TV kabel, melalui kabelnya itu. Nah, kemudian ada feedback. Ya. Kita sebagai penonton, sebagai audiens, kita mengirim feedback.
melalui komen di internet, melalui saran-saran, atau melalui polling di Twitter misalnya, atau melalui surat pembaca. Feedback-nya kemudian masuk ke lembaga tadi, ya kan, yang memproduksi pesannya. Gitu. Oke, paham ya? Prosesnya mirip dengan komunikasi personal. Ya. Cuman ketika komunikasi massa ini ada a complex of organization, ya kan? Ada organisasi kompleks di belakangnya. Di dalam jadi ketika pesannya itu dipilih mana yang ditayangkan, mana yang tidak ditayangkan, mana yang harus terbit, mana yang tidak terbit, itu ada organisasi, ada redaksinya yang mengawal apakah pesan itu harus disampaikan atau tidak, yang mengemas pesan itu disampaikan atau tidak. Nah, itu komunikasi massa. Oke. Artinya kalau kita kembali ke sini, ya, kalau kita kembali ke sini, kalau kita kembali ke awal, ini komunikasi interpersonal namanya. Komunikasi antar orang. Si Steve dan si Sally tadi, si Trevor dan Sally ini komunikasi personal namanya. Ya. Kalau komunikasi massa itu berarti syaratnya harus ada complex organization, ada redaksinya yang menyusun pesannya. Nah, kembali lagi ke Zoom meeting ini, kira-kira ini komunikasi massa atau komunikasi interpersonal? Akhirnya, ayo gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Jadi masuk ke komunikasi massa ya Pak? Lebih masuk ke komunikasi massa. Oke, boleh. Yang lainnya? Safira, Astri, Septiani? Ada yang berpendapat? Ayo. Pak Kuku, tapi boleh bertanya nggak Pak? Ya, boleh. Gimana, silakan. Kalau ada interpersonal, terus ada komunikasi massa, terus apakah ada komunikasi kelompok Pak? Misalnya kelompok kecil gitu. Karena ataupun PKK itu masuk ke kategori mana Pak? Ada. Seperti itu kan juga ada feedbacknya. Maksudnya ada yang namanya komunikasi publik. Nah, makin rumit lagi ya. Ada namanya komunikasi publik. Ya, tapi di sini di kesempatan ini kita akan membedakan dulu komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa. Atau jangan-jangan ada makhluk di tengahnya. Gitu. Safira, Astri ada pendapat? Ini kita digging lagi ke apa ya, teori-teori dasar komunikasi. Pengantar ilmu komunikasi. Silakan Safira. Komunikasi massa mungkin ya Pak. Komunikasi massa, oke, masih tetap. Iya. Kenapa kok komunikasi massa? Astri ada pendapat? Kalau menurut saya bukan komunikasi massa Pak, soalnya kan ini itu medianya kan kita menggunakan Zoom, jadi kan nggak apa namanya, Nggak apa. bukan kan kalau komunikasi massa itu, oh iya teknologi ya Pak ya. Ayo. Oh iya. Gimana? Iya Pak. Iya komunikasi massa berarti. Oh jadi goyah. Septiani, gimana? Menurut saya iya komunikasi massa, Pak. Oke. Kita akan clearkan di sini. Jadi di antara komunikasi interpersonal dan mass communication yang kita pelajari nantinya ke depan, kita harus bisa membedakan ya. Nantinya. Ya. Oke, ini ada sebuah tabel ya, yaitu yang mengkomparasikan elemen across different form of communication. Jadi berbagai bentuk komunikasi antara komunikasi interpersonal
dan mediated interpersonal komunikasi. Jadi komunikasi interpersonal yang melalui media dan komunikasi massa. Satu-satu kita breakdown. Nah, kita tahu bahwa di komunikasi itu yang pertama ada source, ada sumber, atau kalau yang kalau kita kenal di dalam ilmu komunikasi, kita mengenal bahwa source ini adalah komunikator. Gitu. Kita pahami dulu general meaning-nya, artinya pemaknaannya dari komunikator itu apa? Yaitu the originator of the message. Jadi yang punya pesan utama. Nah, ketika di interpersonal, di komunikasi interpersonal, ini adalah individual, ya, seseorang. Nah, kalau di komunikasi interpersonal mediated, artinya mediated interpersonal komunikasi interpersonal yang melalui media, tetap sama seseorang. Ya. Nah, kalau di komunikasi massa, mass communication, it is one or more organization. Ada satu atau lebih organisasi. Zoom meeting tadi, itu bukan komunikasi interpersonal. Juga bukan komunikasi massa. Dia mediated interpersonal communication. Kenapa gitu? Karena ada teknologi, ya, ada teknologi yang menjadi medium menyampaikan informasinya. Dan tidak hanya sesimpel interpersonal communication, enggak sesimpel komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang. Itu melibatkan banyak orang. Zoom meeting tadi itu adalah rapat fakultas. Di situ ada mungkin sekitar 20-an orang yang bergabung di situ. Apakah itu bisa disebut komunikasi interpersonal saja? Lebih kompleks dari itu. Kenapa lebih kompleks? Karena dia dimediasi oleh sebuah medium. Tapi apakah itu komunikasi massa? Bukan. Karena pesannya, waktu rapat itu, masing-masing orang itu membawa idenya masing-masing rapatnya. Bukan disponsori oleh organisasi-organisasi lain. Beda kalau misalnya di situ ada satu orang, ya kan, ada satu orang yang dia berasal dari lembaga televisi misalnya. Ini jadi komunikasi massa. Nah, makanya ketika kita mengidentifikasi sebuah komunikasi, ya source-nya lihat dulu, apakah dia berbicara sebagai individual atau dia berbicara mewakili organisasi. Apakah dia sebagai Jokowi atau dia sebagai presiden. Ya, apakah dia sebagai Deddy Corbuzier ataukah dia sebagai hitam putih. Itu yang terjadi, yang harus kita pahami. Ketika Deddy Corbuzier bicara, ngobrol dengan saya misalnya ini ya, maka itu komunikasi interpersonal. Tapi ketika dia ngobrol dengan saya di acara podcastnya Deddy Corbuzier, itu jadi komunikasi massa. Atau ketika saya diundang ke hitam putih, itu jadi komunikasi massa. Karena ada organisasi, ada redaksi yang mengatur di belakangnya sumbernya, source-nya, di komunikatornya dan di komunikannya. Nah, kemudian ada encoding-nya. Ya. Ini encoding ini, misalnya gini, encoding ini proses kita merubah pesan ya, merubah pesan dari misalnya pemikiran kita ke pesan suara, itu namanya encoding. When the source organize and prepare to send the message. Ya. Ketika sumbernya menyiapkan dan mengorganize untuk mengirim pesan. Nah, kalau komunikasi interpersonal ini terjadi di otaknya. Kalau saya ngobrol dengan Safira, maka itu terjadi di saya encodingnya. Nah, sama juga di mediated interpersonal communication. Sama. Nah, tapi ketika itu komunikasi massa, it take place in organization using technology. Proses encodingnya ada di teknologinya. Gitu. Pusing ya, pusing. Nah, kalau di kemudian ada transmitter. Transmitter ini maksudnya adalah perform the physical activity of sending the message. Gitu kan. Ketika pesannya itu, ya, kalau di komunikasi internasional, ini melalui vocal cords, melalui apa ya? Apa sih istilahnya? Apa sih? Kotak suara, bukan kotak suara ya, kalau manusia itu. Iya, kotak suara, apalah istilahnya, saya nggak ngerti. Kalau di mediated interpersonal communication itu melalui suara kita, melalui pita suara, bukan kotak suara, pita suara, melalui pita suara kita dan teknologi.
Transmitternya di situ. Nah, channelnya menggunakan apa? Sebentar. Nah, channelnya menggunakan apa? Ya. Kalau interpersonal communication ini melalui udara, ya. Kalau mediated interpersonal communication ini melalui udara tetap, tapi ada teknologinya di antaranya mereka. Nah, kalau mass communication ini tetap di udara dan di teknologi. Nah, penerimanya, receiver-nya, the person organization that get the message. Siapa penerimanya? Kalau di interpersonal communication ini bisa orang, gitu. Bisa beberapa orang nah, di dalam lokasi yang sama. Kemudian kalau mediated interpersonal communication ini bisa banyak orang, ya, bisa banyak orang di banyak tempat, di beda-beda tempat. Zoom meeting tadi itu komunikasi interpersonal tapi terjadi di banyak tempat. Saya di rumah, Bu Cucu di kampus, Pak Ito di rumah, Pak Sudari di Madura, misalnya. Jadi komunikasi interpersonal yang terjadi, tapi mediated. Karena ada media yang membantu proses komunikasinya. Nah, komunikasi massa lebih lebar, lebih luas lagi. Gitu. Banyak orang lagi di banyak tempat lagi. Kemudian decodingnya itu kalau interpersonal communication itu terjadi atau terjadi di otaknya kita, kalau di mediated interpersonal communication itu terjadi pertama di teknologinya, jadi pesan-pesan digital itu diterjemahkan jadi gambar dan audio oleh Zoom meeting dulu, ya. Nah, kalau komunikasi massa sama diterjemahkan dulu oleh televisi kita menjadi pesan video dan audio. Nah, ini yang menjadi pembeda yang paling clear, bisa teman-teman jelas bilang, bisa teman-teman tandai. Kalau interpersonal komunikasi, ya, ini feedback-nya, ya, respon pada message-nya itu bisa immediate. Ya. It's immediate and directly to the source. Jadi ketika saya tanya, teman-teman bisa langsung menjawab. Itu interpersonal komunikasi. Sama juga dengan mediated interpersonal komunikasi. Ya. Ini juga segera dan bisa dijawab. Nah, tapi komunikasi massa ini agak delay biasanya. Ya, dan tidak langsung. Ketika teman-teman nonton berita, teman-teman nggak bisa langsung tanya ke host-nya. Benar kan? Ketika teman-teman nonton podcast, teman-teman nggak bisa langsung nyala di tengah-tengahnya. Nah, yang bisa teman-teman lakukan misalnya nulis komen. Kalau misalnya teman-teman nonton berita, misalnya nggak cocok, teman-teman paling bisa mention ke akun Twitternya. Itu yang terjadi. Itulah komunikasi massa, bedanya di situ. Nah, noise-nya juga berbeda. Kalau komunikasi interpersonal mungkin noise-nya bisa lingkungannya, ya kan, ada suara berisik, ada anak nangis. Kemudian kalau mediated interpersonal komunikasi itu bisa tiba-tiba sinyal saya hilang, gitu kan, zoom-nya tiba-tiba delay. Nah, kalau di komunikasi massa bisa lebih luas lagi. Tapi yang jelas, komunikasi massa itu organisasi yang berpikir di balik. Entah itu redaksi, entah itu perusahaan, entah industri. Kalau interpersonal komunikasi itu orang yang berpikir, satu orang. Mediated interpersonal komunikasi tetap satu orang yang berpikir, menyampaikan dan menerima pesan, tapi dia dibantu oleh teknologi. Gitu. Ini ya pembedanya. Jadi kalau kita lihat, kita pahami dengan tabel ini, dan kita lihat kembali ke Zoom meeting ini, maka ini adalah mediated interpersonal communication. Belum bisa menjadi mass communication. Karena ini masih di jaringan privat. Yang nggak dapat link Zoom nggak bisa masuk. Tapi kalau mass komunikasi, itu ada di jaringan publik. Kalau rekaman rapat ini diupload ke YouTube, maka dia jadi komunikasi massa. Karena semua orang bisa akses. Tapi ketika rekaman rapat ini hanya bisa didengar dan dipahami oleh orang-orang di sini, dia hanya menjadi mediated interpersonal communication. Gitu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, ya. Lalu sosial media itu apa? Kalau kita paham media massa tadi bahwa ada struktur organisasi dan redaksi yang mengeluarkan pesannya, mengeluarkan pesan dan informasinya ke tengah-tengah kita, menyampaikan pesannya kita, mengarahkan ke kita. Ya kan? Kalau sosial media itu apa?
Apakah dia termasuk media massa yang menggunakan komunikasi massa untuk menyampaikan pesannya, atau dia interpersonal communication? Ada yang mau jawab? Oh, ini belum saya. Ada yang bantu saya? Bedanya media massa dengan sosial media itu apa? Atau sudah mulai pusing? Yang jelas sosial media itu bukan media massa. Media massa juga bukan sosial media. Ada pembedanya di situ. Loh, Pak, tapi kan sama-sama menyampaikan pesan. Sama-sama menggunakan teknologi, Pak. Sama-sama penerima info pesannya banyak orang. Terus apa perbedaannya? The social media and mass media. Yo. Mungkin kata kuncinya di sosialnya itu, Pak. Apa itu? Jadi yang pembedanya yaitu kalau sosial media berarti tujuannya untuk melakukan sosial atau sosialisasi atau membentuk jaringan gitu, memang untuk sebagai aktivitas manusia gitu loh. Entah itu membangun teman, berkomunikasi dengan teman baru, ataupun menunjukkan eksistensi sosial seperti itu. Sedangkan media massa tidak seperti itu, gitu, Pak. Oke, boleh. Oke, kita ini ya. Pak, Sosial media. Bentar, saya terus dulu. Berarti sosial media itu tempat untuk bersosialisasi. Gitu. Oke, ada lagi yang usul? Pak, tapi kan itu sosial media sama media massa sama-sama untuk ini, apa? Tujuannya kan untuk semua kalangan, semua masyarakat gitu, Pak. Publik lah. Iya, publik. Terus bedanya itu apa gitu, Pak? Nah, ini yang saya tanyakan. Menurutmu apa bedanya? Kenapa mungkin kalau kenapa kok Facebook media itu massa. disebut sosial media? Kenapa kok kalau Metro TV disebutnya media massa? Oke, mana Astri? Mungkin kalau channel-channel di televisi itu kan ditujukan untuk apa orang-orang yang di rumah gitu, Pak. Ditujukan untuk ini apa? Publik, tapi kan biasanya kalau orang-orang yang nonton televisi dominannya orang-orang yang belum mengenal sosial media gitu, Pak. Oke, saya tampung dulu. Tapi bagaimana kalau ini? Metro TV ya, punya channel YouTube. Apakah channel sosial medianya Metro TV itu media massa atau sosial media? Nah, iya itu, Pak. Ayo Safira gimana? Soalnya apa di televisi itu banyak juga yang punya channel YouTube. Trans TV itu juga punya channel YouTube Instagram juga. kan? Iya. Oke. Bagaimana? Terus bagaimana kalau gini? Belum tahu, Pak. Oke, Safira mungkin atau Septiani ada usul, silakan. Safira, Septi? Enak kalau mahasiswanya dikit ini bisa langsung tunjuknya. Udah nggak usul. Safira kalau Septiani nggak usul. Mungkin kalau media massa kayak jelas gitu nggak sih Pak pelakunya? Gimana ya maksudnya?
Kalau di sosial media kan kayak nggak jelas gitu loh, Pak. Oh, kalau media massa jelas komunikatornya. Ah, Pengirim pesannya jelas ya. ya itu maksud saya. Oke. Bagaimana dengan para influencer di sosial media? Jadi makin rumit ya. Makin rumit, Pak, pertanyaannya, Pak. Makin Kalau mikir. kalau influencer kan mereka pakai dirinya sendiri yang ini menginfluence itu Apakah followersnya influencer itu nggak punya manajemen? Oh iya, ada yang punya, ada yang iya sih. Pusing ya. Iya, memang itulah kenyataannya. Sebenarnya nggak hanya teman-teman yang pusing dengan perbedaan borderline antara media massa dengan sosial media itu, nggak hanya teman-teman yang pusing. Ahli-ahli komunikasi sekarang pun pusing. Bagaimana membedakan mass media, ya, media massa dengan sosial media. Dulu ketika pembedaan itu ketika klasifikasi ya, ketika klasifikasi mass media itu apa, kita waktu itu ahli-ahli komunikasi nggak kepikiran sampai ke sini bahwa akan ada namanya sosial media. Karena pada saat-saat itu, yang mampu memproduksi pesan, yang mampu memproduksi informasi, kemudian menyebarkannya melalui teknologi, bantuan teknologi, entah itu internet ya, entah itu elektronik, itu korporat, gitu. Itu perusahaan, itu organisasi. Yang waktu itu bisa bikin siaran televisi, ya televisi. Yang bisa beli kamera, bisa beli satelit, bisa beli mikrofon, bisa beli lighting yang bagus. Tapi sekarang jadi problem. Problemnya kenapa? Ternyata kita ini sudah punya mediumnya, punya medium sosial media, dan kita juga bisa memproduksi pesannya. Coba lihat teman-teman, lihat YouTuber itu sudah luar biasa perangkatnya yang dipakai. Ya. Televisi bisa beli kamera, individu sekarang bisa beli kamera. Televisi punya mixer video, individu bisa beli mixer video. Bahkan sekelas lab kita sudah punya. Ya. Bahwa semuanya ternyata bisa memproduksi pesannya. Bahwa semua orang sekarang bisa memproduksi, meng-create pesan-pesannya yang disampaikan ke massa. Nggak butuh lagi organisasi, nggak butuh lagi manajemen, nggak butuh lagi redaksi. Semua orang bisa membuat konten. Kan seperti itu. Problemnya, mana yang jelas, mana yang nggak jelas. Makanya kemarin ketika muncul bukan komplain ya, tuntutan dari RCTI ya, dari RCTI ke pemerintah bahwa sosial media harus dibatasi juga, bahwa yang bisa live streaming di YouTube harus dibatasi juga. Lakukanlah mereka sama dengan media massa. Kenapa tuntutan itu seperti itu muncul? Ya. Kenapa tuntutan seperti dari RCTI ke pemerintah seperti itu muncul? Ya karena memang border antara media massa dengan sosial media ini sudah nggak ada. Mirip, sama-sama memproduksi pesan, sama-sama memproduksi informasi. Tapi kenapa kok kalau media massa yang resmi seperti televisi, kemudian radio ada aturannya, ada kode etik jurnalistiknya, ya kan? Ada persatuan wartawannya, ya, ada komisi penyiaran Indonesianya, tapi kenapa kok YouTuber nggak ada? Kan? Itu sebenarnya dari logik itu muncul problem itu. Kenapa kok kalau televisi ini harus disensor dan sebagainya, kalau YouTuber enggak? Padahal sama-sama mengirimkan pesan, menyampaikan informasi ke audiens. Itu yang muncul, sehingga muncullah problem sehingga muncullah letupan itu ke pemerintah. RCTI nggak terima. Oh, kalau mau melive streamingkan acara harus izin ini itu. Kalau saya mau melive streamingkan siaran sepak bola harus beli lisensi. Tapi kenapa kok para YouTuber enggak? Kenapa kok para YouTuber mau live streaming dimanapun bebas? Nggak perlu beli channel, nggak perlu beli frekuensi. Kenapa kok TV masih beli? Itu yang muncul di situ. Nah, akhirnya memang nggak ada batasannya. Media massa juga memproduksi pesan, sosial media memproduksi pesan. Cuman, pembedanya ada. Media massa itu punya redaksi. Media massa itu punya penanggung jawab.
Kalau pesannya keliru, pesannya nggak aktual, ada yang bertanggung jawab untuk meluruskan hal tersebut. Ada kode etik yang harus dipegang. Kalau sosial media, misalnya keliru, yang paling ujung-ujungnya klarifikasi kan gitu kan ya. Bikin video klarifikasi nangis-nangis kemudian jadi viral gitu kan. YouTuber keliru. Tapi perlu diingat, informasi yang keluar dari media massa, ya, pesan yang keluar dari media massa itu di-create dulu, ya, digodok dulu di level redaksi. Jadi pesan encodernya itu, ya kan tadi ada encoder, selain encoder ya. Sebelum pesan, sebelum berita disampaikan ke ke audiens, itu ada proses encodingnya di situ. Ada proses menentukan ini boleh disampaikan atau tidak, ini boleh muncul atau tidak beritanya, ini udah komplit belum beritanya. Ada pihak dewan redaksi di situ yang mengolah informasi itu. Jadi ketika keluar ke audiens, biasanya informasinya sudah benar. Beda dengan sosial media. Karena sosial media ini sejatinya pengirim pesannya atau komunikatornya itu terbiasa di interpersonal communication, tapi kemudian dia punya power seperti mass communication, maka proses encodingnya ya, ini nggak ada. Hanya berjalan di otaknya sendiri, sesuai dengan kemampuannya dia sendiri. Dia nggak punya redaksi. Dia nggak punya manajemen yang mengatur. Apa yang harus disampaikan, apa yang nggak disampaikan. Makanya kalau teman-teman sering lihat, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, di Facebook, sering terjadi pengguna sosial media yang kemudian memaki-maki orang, kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian diklarifikasi. Sering terjadi. Karena mereka nggak ada filter ketika mau menyampaikan pesan. Mereka nggak sadar bahwa pesan yang disampaikan ini audiensnya adalah publik. Bahwa misalnya ini, kemarin ada kasus ibu-ibu maki-maki anaknya Yonglek kan. Dia kata-katain bahwa anaknya Yonglek itu anak haram, itu ibunya lonte. Sorry kalau bahasanya kasar. Nah, si ibu ini nggak paham bahwa ini bukan komunikasi interpersonal, ini bukan hanya tentang si ibu itu dengan Yonglek. Power pesannya ini sama dengan mass communication, walaupun belum bisa disebut mass communication ya, tapi powernya sama. Mediumnya sama, teknologi, yaitu internet ya, melalui aplikasi Instagram. Audiensnya lebih lebar, lebih luas daripada interpersonal communication. Yaitu mass, publik. Semua orang followernya Yonglek tahu. Maka ketika terjadi kasus, ibu ini nggak bisa apa-apa selain minta maaf. Karena nggak ada dewan redaksinya. Dia nggak punya dewan redaksi untuk memfilter setiap komennya, kan gitu. Makanya kesalahannya jadi kesalahan individu. Kalau televisi melakukan kesalahan, maka itu jadi kesalahan redaksinya. Ada pihak yang bertanggung jawab. Kalau sosial media tidak. Padahal powernya sama sekarang. Televisi bisa bikin YouTube, ya kan? Televisi juga bisa bikin Instagram, tapi dilindungi oleh dewan redaksi. Dia ada wartawan yang bekerja untuk menyampaikan informasi benar. Setiap komen dan setiap informasi yang disampaikan oleh media massa itu selalu melalui berbagai macam filter. Nah, kita sebagai manusia ini, sebagai individu punya power yang sama dengan media massa sekarang, ya. Tapi kita nggak ada wartawan, kita nggak punya redaksi, kita nggak punya jurnalis yang bekerja untuk kita untuk memfilter apapun yang kita sampaikan di sosial media. Apa yang terjadi? Hanya flop. Ya, di mana mau terjadi kasus orang tersinggung, ya kan? Orang tersinggung, ada UU ITE dan sebagainya dilaporkan. Karena powernya kita ini sudah sebesar media massa. Tapi yang kita masih dalam otak kita itu bahwa ini komunikasi interpersonal. Ketika saya mencaci maki artis ini, kita pikir kita sedang berkomunikasi hanya dengan artis itu. Padahal tidak. Sosial media itu target audiensnya itu publik luas, lebar. Kalau kasus kemarin, kalau nggak salah di aplikasinya Nimo TV ya, saya nggak paham. Jadi ada cewek Indonesia sedang ngobrol dengan cewek Korea, kemudian saling maki-maki gitu, kemudian diupload di Instagram jadi viral. Si cowok Korea itu nggak sadar bahwa ketika dia berkomunikasi di Nimo TV itu, ini bukan lagi jadi komunikasi interpersonal antara dia dengan si cewek Indonesia, enggak. Tapi ketika itu di-upload di YouTube, ini jadi komunikasi publik audiensnya se-Indonesia. Efeknya sampai ke situ. Makanya diminta maaf kan. Kalau kemarin ada seorang pemain catur online dari Indonesia lawan pemain catur online Amerika, ketika ada interaksi di situ, dituduh cheating dan sebagainya, dia berhadapan dengan audiens yang luas. Makanya bahaya. Sosial media ini berbahaya sekali. Powernya melebihi
yang sanggup diemban oleh individu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau membedakan apa itu mass media, apakah itu sosial media, perhatikan komunikatornya, perhatikan individu penyampai pesannya. Apakah individu itu didukung oleh sebuah organisasi, atau dia berbicara dengan namanya dia sendiri. Sehingga kita bisa membedakan apakah dia ini mediated interpersonal communication atau mass communication. Bagaimana dengan buzzer, Pak? Itu komunikasi massa. Kenapa kok buzzer itu komunikasi massa? Karena ada redaksi di balik dia yang merancang pesan informasi apa yang harus disampaikan ke audiens. Kanalnya menggunakan sosial media. Tapi pesannya yang disampaikan itu sudah sekelas komunikasi massa. Karena ada yang membuatnya, yang membuat pesannya di balik layar yang disampaikan melalui sosial media. Oke, sudah jelas? Pak, mau bertanya sedikit, mengkonfirmasi aja Pak. Berarti kalau misalnya kayak Raffi Ahmad itu kan punya Rans Entertainment gitu ya Pak ya? Maksudnya dia punya organisasi di baliknya. Tapi sebenarnya kalau dari penjelasannya Pak Koko tadi, justru lebih masuk ke interpersonal ya Pak. Maksudnya bukan media massa, karena dia berbicara atas nama pribadinya dia. Maksudnya yang dibawa kontennya itu pribadinya dia. Begitu. Ya, namanya nama individu, Raffi Ahmad. Tapi ternyata di baliknya ada manajemen yang seharusnya meng-create pesan yang disampaikan dia. Powernya dia sebesar mass media. Powernya dia sebesar itu sebenarnya. Tapi tetap jadi interpersonal communication. Kenapa tetap jadi seperti itu? Ya karena yang dimunculkan yang dimunculkan oleh dia itu individu. Gitu. Tapi apakah dia powernya sekuat mass komunikasi massa? Iya. Tapi apakah dia media massa? Belum tentu. Yang jadi pertanyaan, apakah lembaga Rans Entertainment ini didaftarkan sebagai perusahaan entertain atau perusahaan media? Nah ini akhirnya kita masuk ke legal formal ya. Apakah Rans Entertainment ini perusahaan entertainment atau perusahaan media? Kalau dia didaftarkan sebagai perusahaan media, fix dia media massa. Tapi kalau dia ternyata didaftarkan sebagai perusahaan entertainment, maka ini tetap jadi seharusnya interpersonal communication, tapi powernya dia sudah mass communication, sudah komunikasi massa, tapi belum jadi media massa. Itu rumit ya memang, iya. Karena kalau kita dulu bicara public opinion leader (POL) ya, kalau teman-teman sering di Instagram itu ada spill POL gitu, public opinion leader. Kalau dulu public opinion leader itu didukung oleh backup oleh organisasi, tapi sekarang satu orang pun individu dia jadi public opinion leader, jadi POL. Gitu. Maka si Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment-nya dia jadi public opinion leader, opininya dia bisa didengar banyak orang. Tapi apakah dia media massa? Belum tentu. Kita lihat dulu perusahaannya. Apakah didaftarkan sebagai perusahaan media atau perusahaan entertainment? Gitu. Walaupun ternyata kalau kita lihat powernya dia sama dengan perusahaan media kan gitu. Apa yang dia pakai dipakai orang, apa yang dia beli dibeli orang kan gitu. Level komunikasinya sudah komunikasi massa, tapi dia bukan media massa. Gitu. Misalnya sih gini, si Raffi Ahmad bikin vlog belanja di Carrefour misalnya. Saya juga bikin vlog belanja di Carrefour. Kira-kira nanti akan lebih berpengaruh mana, vlognya si Raffi Ahmad atau vlognya saya? Kan tentu saja si Raffi Ahmad kan gitu. Powernya dia sudah level sekali berkomunikasi massa. Dia sudah public opinion leader. Gitu. Tapi dia bukan media massa. Kenapa bukan media massa? Karena perusahaannya bukan perusahaan media. Walaupun powernya sama. Nah, inilah akhirnya kata kuncinya di sini. Inilah yang membuat riset media sekarang butuh tools yang namanya data science. Karena kita nggak bisa mengkotak-ngotakkan. Kalau dulu jelas ya, batasnya media massa dengan personal itu jelas. Sekarang itu sudah sangat abu-abu banget. Makanya kita nanti kita akan belajar bagaimana kita memetakan trending topik, kemudian sentimen negatif dan positif, kita akan coba petakan.
Kemudian nanti pasti muncul 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 pertanyaan gini, kalau gitu kenapa nggak kita riset manual saja Pak, kita amati saja perkembangannya di media sosial. Ternyata nggak bisa. Kita butuh bantuan tool. Nah ini akan saya jelaskan kemudian. Ada yang namanya audience fragmentation. Ini yang menarik. Ya. Karena ternyata kalau dulu zaman-zaman saya dulu ketika menonton televisi, RCTI, Indosiar, RCTV, kalau ada kejadian misalnya pesawat jatuh, maka beritanya itu pesawat jatuh, pesawat jatuh, pesawat jatuh. Gitu. Tapi di era sekarang ada namanya audience fragmentation, the process of dividing audience member into segment based on a background and lifestyle in order to send the message targeted to their specific characteristic. Jadi ada targeted information yang ditargetkan secara khusus ke audiens sesuai dengan background-nya dan lifestyle-nya. Nggak percaya? Gini, saya kasih tugas. Teman-teman silakan punya aplikasi YouTube di HP-nya ya. Punya aplikasi YouTube di HP-nya. Coba teman-teman screenshot, kalian buka YouTube-nya, YouTube-nya kalian screenshot halaman pertama YouTube-nya kalian. Kemudian kirim ke grup WA. Kita akan lihat sekuat apa audience fragmentation itu dilakukan. Pak, ini sekarang apa nanti? Sekarang dong. Dibuka aja YouTube-nya, di screenshot. Biasanya kalau teman-teman buka YouTube kan di halaman awal itu ada 2 sampai 3 atau sampai 4 video yang muncul kan. Oke, baru satu. Dikirim di grup kan, Pak? Iya. Oke, 2. 3. Kurang 1 ya? Siapa yang belum? Nggak apa-apa, di screenshot dikirim aja. Walaupun aneh-aneh nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Oke, kita lihat. Kita download ya. Sebentar, saya proses dulu. Satu, 2. Empat. Oh, nggak cukup ya.
Oke, gini aja deh. Yang penting teman-teman jelas. Pertanyaannya, aplikasi yang kalian buka itu kan sama ya? YouTube ya? Bener kan? Iya, Pak. Bener ya? Aplikasi yang kalian buka itu kan sama. YouTube, sama-sama YouTube-nya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok halaman YouTube-nya kalian itu berbeda-beda isinya? Ayo, kenapa ya kira-kira? Soalnya ini kita sering buka itu, Pak. Logaritmanya itu tuh kayak soalnya kita sering buka yang itu, Pak. Channelnya kan beda-beda kan kita bukanya. Terus Oke. ya udah, logaritmanya YouTube jadinya kayak gitu nongol di depannya beda-beda. Oke. Tergantung yang kita tonton. Oke. Boleh yang lainnya ada usul? Kenapa kok kalau yang di sini jadi punya siapa ya? Saya nggak tahu. Ini nomor 1 videonya tentang Aurel Hermansyah. Ini Aurel Hermansyah ini anaknya Anang Hermansyah bukan ya? Kemudian di sini ada jurnal riset tentang horor, kan di sini kan siapa yang bisa di pelaminan. Kemudian di sini tentang makanan burger yang nggak enak. Kemudian di sini ada Ustadz Hadi Hidayah dan Musin saya kan buat nonton anime. Kenapa kok berbeda-beda? Medianya sama. Ketika kita dulu nonton RCTI jam 8 pagi hari Minggu, maka yang muncul sama-sama kartun, bener nggak? Doraemon, bener ya? Ketika kita dulu waktu SD SMP kita nonton RCTI jam 8 pagi sama-sama Doraemon yang muncul. Jam 10 ada kalau di Indonesia jam 10 ada tinju misalnya. Sama-sama tinju semua nih. Tapi kenapa kok di YouTube sekarang itu setiap orang itu berbeda-beda videonya yang muncul? Ya, oke. Tadi Setiani sudah ngasih saran bahwa itu karena membaca kebiasaan kita, Pak. Yang apa yang kita buka, yang biasa kita lihat, maka itu yang akan muncul. Yang lainnya ada ini nggak? Ada tanggapannya? Ini Pak, karena setiap orang itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda atau ketertarikan terhadap konten yang berbeda. Nah, ini yang dikeluarin di beranda YouTube itu relate sama kesukaan kita gitu, Pak. Mungkin yang di-subscribe, yang kita subscribe atau kita like di YouTube itu nanti yang sering muncul. Gitu. Oke, sama berarti ya, teman-temannya dengan Septiani. Safira, ada Adi nih, Adi baru muncul kamu di. Dari mana, Di? Waduh, Adi. Pak. Baru bangun, Pak. Wah, astaga, kamu habis maraton anime apa, Di? Kok baru bangun? Habis karapan kuda, Pak. Karapan kuda. Main game balapan kuda. Oke, Safira ada usul nggak? Bukan usul, ada tanggapan nggak? Iya, tergantung kitanya gitu, Pak. Kalau kita misalkan sering lihat vlog, jadi yang muncul di HP kita itu vlog-vlog aja gitu tuh, Pak. Kalau misal kayak sering lihat kayak itu ada dakwah-dakwah, jadi yang muncul mungkin yang sama seperti itu gitu, Pak. Astri? Sama sih Pak, sama kayak Safira. Kan ini yang muncul di beranda tergantung apa yang sering kita tonton gitu. Kalau Adi, ada pendapat nggak? Kenapa kok di beranda YouTube kita itu berbeda-beda dengan yang lainnya? Kalau di berandanya Adi nanti paling walkthrough game gitu yang muncul. Kamu belum kirim ini sendiri, Di? Ya, Pak. Belum, Pak. Ya, belum. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kenapa kok berandanya YouTube-nya kita berbeda-beda? Ya, kalau menurut saya karena algoritma YouTube, Pak. Jadi apa yang sudah kita tonton terus apa yang kita subscribe terus yang kita subscribe itu kan biasanya nonton sesuatu. Jadi kan ada kata apa kayak Deddy Kobuzer menonton video ini. Jadi kan kita termasuk rekomendasi gitu. Oke. Jadi tergantung algoritma. Nah, teman-teman kan sudah tahu bahwa cara kerjanya bagaimana ya. Satu pertanyaan lagi. Coba teman-teman jawab bersamaan. Nih, dibuka dulu mic-nya nggak apa-apa. Dibuka dulu mic-nya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah saat ini
hari ini. Apa yang trending di Indonesia menurut kalian? Apa yang lagi in di Indonesia menurut kalian? Kaisang, Pak. Oke, Kaisang. Yang lainnya? Bersamaan. Saya hitung ya. Apa yang lagi in di Indonesia saat ini menurut kalian? Hitung ya. 3, 2, 1, ngomong bareng. Korupsi Kaisang. bansos. Oke. Demokrat. Gimana? Gimana, Mbak? Demokrat, Pak. Demokrat, oke? Demokrat, Iya Pak. Pak, rame itu Demokrat dan Demokrat, Pak. Oke, kita saya simpulkan ya. Tadi ada yang ngomong Kaisang, ada yang ngomong korupsi bansos, ada yang ngomong Demokrat. Lihat pattern-nya nggak di sini, teman-teman? Oke, kembali ke ini. Audience fragmentation. Jadi ini level advance dari komunikasi massa. Kalau dulu kita ke komunikasi massa, kita ingin menyampaikan sebuah pesan, maka waktunya yang diatur. Kapan berita, kapan infotainment, kapan sinetron, kapan seminar di TV. Itu dulu banget. Kapan waktunya itu tayang. Jadi pilihannya sebagai audiens kita menunggu waktunya itu tayang dan kita menonton informasi. Tapi ada yang namanya audience fragmentation. Jadi audiens itu dibagi-bagi, dipotong-potong. Gitu. Misalnya di Indonesia ada 153 juta jiwa, itu dipotong-potong. Per 1 juta orang ini harus nonton ini, 1 juta orang nonton ini, 1 juta orang ini nonton ini. Nanti teman-teman tahu bahwa apa yang muncul di beranda YouTube kita itu sesuai dengan apa kesukaan kita, apa yang kita subscribe. Benar ya? Itu cara kerjanya. Yang jadi pertanyaan, apakah yang direkomendasikan ke kita itu hanya sekedar itu? Atau ada orang yang merancang apa yang harus ditonton oleh orang ini, apa yang harus ditonton oleh orang ini, apa yang harus ditonton oleh orang ini? Apakah ada organisasi yang merancang fragmentation itu? Nah, atau ada, kalau tadi bahasa kerennya, apakah ada algoritma yang merancang? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Karena ternyata beda background life. Ada, Pak. Beda background, beda lifestyle, ternyata beda ya rekomendasi YouTube-nya. Nah, itulah. Itu namanya audience fragmentation. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita pahami, ya, apa yang kita ngerti sebagai mana yang lagi paham, lagi in apa. Bagi kita, apa yang sedang terjadi di Indonesia hari ini, itu diatur, disegmentasi, defragmentation. Ya. Apakah kita memahami bahwa Indonesia sekarang yang lagi panas adalah beritanya Kaisang atau Demokrat atau korupsi bansos? Nah, ini dibagi, defragmentation. Makanya akhirnya pemikiran kita, ya, kita sebagai individu ini maka akan memahami hal itu berbeda-beda. Menurut saya hari ini yang jadi lagi ngetren, yang jadi heboh ini Kaisang. Oh enggak, menurut saya yang lagi heboh sekarang Demokrat. Oh enggak, yang menurut saya yang lagi heboh sekarang itu Palestina. Itu defragmentation, dipotong-potong. Apakah itu komunikasi massa? Iya, komunikasi massa. Tapi proses encodingnya dan decodingnya itu kata kuncinya di sini, targeted. Keperluannya apa? Untuk iklan, ya. Targeting ads, targeting marketing. Nanti teman-teman yang belajar di marketing komunikasi akan bercerita bagaimana iklan itu ditargetkan khusus ke orang-orang tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita jadi periset, jadi peneliti? Sedangkan komunikasi massa, misalnya kita mau meriset ya media massa, kita meriset trending YouTube. Padahal yang terjadi adalah bahwa tiap audiens, ya, tiap audiens itu sudah di crafting apa yang ditonton, apa yang nggak ditonton oleh YouTube melalui algoritmanya. Nanti apakah kita sebagai periset bisa melihat kebenarannya, bisa melihat kebenarannya secara menyeluruh, atau jangan-jangan kita terjebak dalam bias? Kenapa kok kita terjebak dalam bias? Karena kita secara individu ya itu yang kita dapatkan, itu yang kita alami. Nanti takutnya ada bias, ada bias pemahaman, ada bias kesimpulan dari riset kita. Karena audiensnya memang sudah di fragmentation sekarang, nggak sama. Kalau kita dulu bicara komunikasi massa, misalnya bikin skripsi komunikasi massa, kita bisa aja menebarkan kuesioner, bagaimana pendapat
kalangan mahasiswa di kampus ini terhadap film ini, terhadap berita ini. Itu dulu bisa kita lakukan karena dulu nggak ada targeted atau targeted information seperti ini, nggak ada audience fragmentation. Tapi ketika sekarang semuanya sudah terfragmentasi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa ya, background dan lifestyle-nya kalian masing-masing, maka hal-hal seperti itu nggak bisa dilakukan penelitiannya, risetnya nggak bisa dilakukan. Kita nggak bisa berasumsi bahwa semua orang menonton berita ini. Kita nggak bisa berasumsi bahwa semua orang nonton film ini, nggak bisa. Karena masing-masing orang sudah difragmentasi, masing-masing individu sudah dapat informasi yang berbeda-beda, ditargeted. Bahkan kalau kita mau misalnya satu kelas ini ada 60 orang, maka beranda YouTube-nya itu berbeda-beda. Bayangkan. Kalau dulu kita mau meneliti tentang sebuah koran, kita bisa ini ya, kita bisa berasumsi bahwa seluruh warga Jember juga membaca koran yang sama pada hari ini. Tapi sekarang kita nggak bisa melakukan itu, karena semua orang punya, kalau bahasa tanda kutip koran ya, korannya masing-masing gitu kan. Apa yang kalian tonton itu berbeda-beda dengan orang lain. Nah, karena itu butuh sebuah tools, sebuah alat yang bisa melihat dari atas. Kalau kita titik-titik di dunia, di bumi ini, karena masing-masing dari kita sudah dapat fragmentation masing-masing, ya kita ditargeted secara masing-masing oleh informasi yang kita dapatkan. Maka kita butuh tools yang bisa melihat dari atas nih, yang nggak tertargeted, yang nggak terfragmentation. Tools itu apa namanya? Nah, tools itu namanya RapidMiner. Kalau kamu ingin lihat tren yang benar, kamu ambilnya dari alat. Kamu butuh bantuan alat yang bisa melihat dari atas, yang bisa melihat melalui bird eye. Kalau di fotografi itu ada fotografi bird eye. Gitu. Butuh sebuah tools yang kamu bisa melihat dari seperti sebuah drone gitu dari atas. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, itu yang kita pelajari nanti di data science. Kita belajar, kita kumpulkan datanya. Seluruhnya kita kumpulkan. Bukan data yang tertarget bagi kita. Bagi saya mungkin yang paling hari ini paling in, episode anime kesukaan saya keluar. Itu yang paling in bagi saya. Karena itu yang disampaikan, yang dimunculkan oleh akun YouTube saya. Bagi orang lain mungkin hari ini yang paling penting adalah kasus Demokrat. Bagi orang lain mungkin paling penting kasusnya Kaisang. Bagi orang lain mungkin kasusnya si Yonglek gitu, yang apa namanya, yang memplagiat video klipnya artis Korea. Jadi setiap orang sekarang itu punya headline-nya masing-masing, di kepalanya tiap orang ada headline-nya masing-masing. Nah, kita butuh bantuan sebatul untuk melihat kira-kira apa sih yang benar-benar jadi trending. Nah, itu yang kita pelajari di data science nanti. Ya, nanti hari ini kita bicara itu sebagai pemantiknya semangat teman-teman. Besok kita akan belajar riset media itu bagaimana sih seharusnya. Kemudian lagi baru kita gunakan tool itu untuk melihat dari atas apa sih sebenarnya trending. Yang membicarakan Yonglek itu sebenarnya berapa ratus ribu orang sih. Yang membicarakan Kaisang itu sebenarnya berapa juta orang sih. Nah, dari situ kita bisa narik kesimpulan. Karena kalau kita dengan kita menggunakan metode yang lawas seperti dulu, hanya angket, kemudian kuesioner kayak dulu, nggak bisa, karena nggak semua orang ngerti beritanya Kaisang kan gitu sekarang. Nggak semua orang ngerti beritanya Yonglek, karena semuanya diatur, di fragmentation oleh kekuatan oleh redaksinya si YouTube dengan algoritmanya, gitu kan. Gitu. Makanya teman-teman nanti butuh belajar menggunakan tools itu yang penting. Mungkin karena masih banyak anggapan seperti ini loh. Kalau pakai tools seperti ini kan kita nggak punya lembar ininya, Pak. Kita nggak punya lembar kuesionernya, Pak. Ini nggak ilmiah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada loh, masih ada. Kalau yang kita menggunakan lembar kuesioner, kita menggunakan lembar angket, itu kan jelas Pak, manusia beneran yang menjawab. Padahal mereka nggak tahu bahwa isi kepala orang-orang sekarang itu headline news yang dihadapi oleh kepala orang masing-masing sekarang itu sudah di crafting gitu ya, sudah diolah sedemikian rupa oleh algoritma tadi. Karena itu kalau teman-teman perhatikan, ya, stasiun televisi itu tidak pernah mengupload seluruh tayangannya dalam satu hari itu dalam satu video. Pernah nemu nggak? Misalnya channel RCTI ngupload siaran hari ini, tanggal 10 Maret, diupload seluruhnya total dari pagi sampai malam dalam satu video. Enggak, dibagi, dipotong.
Sule sendiri, ya, berita sendiri, masak sendiri. Karena televisi tahu bahwa sekarang semuanya targeted. Kalau yang sedang nonton Sule, maka yang muncul videonya Sule. Gitu kan. Kalau yang senang berita olahraga, makanya sekarang yang muncul adalah beritanya atlet voli yang dari TNI yang ganti kelamin itu. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa pakai kuesioner, kita nggak bisa pakai angket lagi, nggak bisa. Karena kepalanya orang sudah berbeda-beda. Headline media massa di kepalanya orang sekarang sudah berbeda-beda. Makanya kita harus lihat dari atas. Ya, menggunakan drone. Yang namanya data science tool itu. Makanya kalau teman-teman perhatikan di UI Jogja itu mereka punya data science tool ya, yang namanya drone emprit. Kenapa dikasih nama drone? Karena alat itu nanti bisa melihat tren yang terjadi itu dari atas. Kenapa kok emprit? Karena masih kecil gitu, masih prototype, makanya namanya drone emprit. Kita akan berusaha membaca ke situ. Berarti teman risetnya teman-teman itu bisa dapat data yang lebih akurat. Walaupun prosesnya nggak gampang ya. Sampai sekarang saya juga belum, jujur saya belum begitu banyak menguasai, tapi kita akan belajar bareng-bareng sini. Tapi pijakannya ini, teman-teman harus pahami ini dulu, bahwa mass media, media massa, komunikasi massa nggak sesimpel yang kita pahami dulu. Bahwa ternyata headline berita, bahwa ternyata apa yang dihadapi, informasi apa yang dihadapi oleh setiap individu sekarang defragmentation. Makanya ada yang disebut audience fragmentation. Kalau dia suka musik rock, maka dia akan semakin rock kan gitu. Kalau dia suka metal, maka dia akan semakin metal. Sekarang itu terjadi. Kita nggak bisa nyebrang antar fragmentation, itu akan sangat sulit nantinya. Nah, agar kita bisa objektif, meneliti dan tidak bias, maka kita butuh tool itu. Solusi sekarang sih itu. Mungkin nanti ada solusi lain ya, kita nggak ngerti ya. Jangan-jangan nanti alat toolsnya kita juga di ini Pak, di targeted khusus ya, di steer untuk melihat mana. Ada pertanyaan silakan. Ini itu tadi. Monggo ada pertanyaan. Sudah install Rapid Miner teman-teman kemarin? Halo? Waduh, ini bukan komunikasi. Belum, Pak. Belum ya? Mungkin Pak, nanti. itu apa perlu spek khusus nggak, Pak, untuk komputernya itu? Apa semua itu support gitu, Pak? Segala jenis komputer. Enggak sih, nggak perlu spek khusus. Pokok komputer kalian bisa jalankan Office, jalankan Rapid Miner bisa. Kalau menurutku itu. Ya cuma nanti bedanya di lambat dan di cepat gitu aja. Kalau komputernya bagus ya makin cepat gitu. Kalau komputernya lambat ya jadi lambat gitu aja prosesnya. Tapi nggak berat kok sebenarnya. Gitu. Ada yang lainnya? Mau ada pertanyaan silakan. Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nah ini punya Andi ini malah. Ini Kapten Vincent, terus bawahnya apa nih? Di bawahnya lagi ada si umat tersesat nih. Si Coki Pardede. Oke gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini pengantar sebenarnya ke teman-teman. Kenapa kok kita harus menggunakan tools ini? Kenapa kok kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama dalam riset komunikasi massa? Karena ternyata setelah kita pelajari, kita pahami komunikasi massa sekarang itu jadi lebih rumit daripada komunikasi massa yang kita pahami 5-10 tahun yang lalu. Teori-teori yang dulu saya pelajari sekarang nggak bisa dipakai semua. Karena ternyata lebih kompleks. Gitu. Dulu kita nggak, ahli-ahli komunikasi zaman dulu nggak pernah membayangkan akan ada sosial media, nggak pernah. Kita waktu itu ketika bicara public space, ya, kita ketika bicara public opinion leader, kita berpikir bahwa itu adalah real place sama real person gitu yang ngomong. Tapi sekarang kan jadi lebih luas gitu kan. Kalau dulu kita bicara public space, maka kita bicara barbershop, kita bicara warung kopi, kita berbicara kantor kecamatan, dulu gitu saya diajarnya gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Public space sekarang luas sekali public space. Ya.
Kita bicara Twitter, kita bicara YouTube, kita bicara kalau yang kemarin itu yang baru ngetren di iPhone itu apa sih namanya? Nah, saya lupa, itu ada aplikasi sosial media baru gitu. Kalau dulu kita bicara personal opinion leader, POL gitu, kita bicara kiai, kita bicara camat, kita bicara guru ngaji, kita bicara pemimpin kepala desa, sekarang nggak bisa. Opinion leader sekarang kita bicara tentang Fitra Eri gitu. Kita bicara tentang Adi Hidayat, kita bicara tentang Yonglek. Sekarang jadi lebih kompleks. Karena kita butuh alat untuk itu, membaca itu. Untuk membaca tren kita butuh alat. Alat yang berada di luar fragmentation itu. Agar kita bisa objektif melihat. Apa yang trending bagi kita bukan lagi trending menjadi orang lain. Apa yang penting bagi kita nggak jadi penting bagi orang lain sekarang. Ya, kalau dulu ada berita ini, semua orang kenal. Makanya sekarang, kalau dulu ketika ada seorang, kita ngomong artis, kita ngomong selebriti, semua orang tahu. Karena semua orang kenal dia. Karena semua orang dapat tentang dia. Sekarang nggak bisa. Makanya muncul mikro selebriti ya. Mikro selebriti itu kayak selebgram, kemudian apa sih kalau Twitter itu namanya? Seleb tweet. Itu kan mikro selebriti. Selebgram di Jember nggak punya power di daerah lain. Karena dia mikro di sini skalanya. Di Jember. Dulu nggak ada loh. Kerjaan selebgram itu dulu nggak ada zaman 90-an. Nggak kenal kita konsep mikro selebriti itu kita nggak kenal. Kalau dulu namanya selebriti ya semua orang se-Indonesia tahu. Karena waktu itu orang nggak bisa memilih apa yang harus dia tonton, apa yang dia sukai, nggak bisa memilih. Apa yang disajikan oleh media massa, ya itu yang didapat. Nah, sekarang orang bisa milih ya. Orang bisa punya pilihan gitu, mau ngikuti selebgram yang mana. Makanya dulu itu ada ungkapan komunikasi ya. Dulu ada ungkapan komunikasi seperti ini. Whoever the control the media, control the culture, control the world. Gitu. Siapa yang bisa mengontrol media, dia mengontrol dunia. Makanya kalau teman-teman pelajari taktik perang gitu ya, taktik perang itu satu langkah awal pertama adalah menguasai objek vital. Objek vital itu objek-objek paling penting bagi negara, yaitu bandara, stasiun kereta api itu biasanya dihancurkan dulu. Dan menguasai televisi dan radio, stasiun televisi dan radio. Karena doktrinnya masih berpikir bahwa dengan menguasai radio dan televisi, dia bisa mengontrol informasi. Itu yang terjadi di Myanmar sekarang. Tentaranya menguasai televisi, udah menguasai radio, dia pikir bahwa ya ketika dia menguasai radio dan televisi itu, maka informasi tentang kudeta di negaranya nggak menyebar keluar. Mereka nggak sadar tentang ada internet. Internetnya udah diblok gitu. Mereka sadar nih, kalau gitu internetnya harus diblok juga. Dari informasi tentang kudeta ini nggak muncul. Mereka nggak tahu kalau ada VPN. Mereka nggak tahu kalau ada jaringan privat internet, privat network. Itu yang terjadi ya. Kalau sekarang individu manusia dan makhluk siaran itu kompleksnya luar biasa. Makanya kita butuh tools untuk melihat itu semua. Oke, saya pikir cukup kalau nggak ada pertanyaan. Monggo, saya buka pertanyaan lagi. Kalau mau. Atau sudah jelas? Kalau udah jelas saya absen. Walaupun ini agak unik ya. Karena ternyata yang teman-teman yang menempuh mengambil magang juga ternyata di absensi itu juga muncul gitu. Ternyata dia juga harus mengambil ini, mengambil apa? Mata kuliah gitu. Kalau bisa login. Seperti ini ya, masuk ya. Adi Putra, Astri, Aris, Jihan ini baru masuk nih, Jihan. Nggak bisa, kamu nggak bisa. Iya Pak, maaf saya baru bangun. Wah, aduh. Iya. Kamu melewatkan ceramah saya yang paling fenomenal. Maaf Pak. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Nanti saya absen sendiri. Saya putuskan sendiri siapa yang saya anggap masuk dan tidak hari ini. Untuk materinya hari ini saya record sih. Nanti saya akan share ke linknya ke teman-teman biar bisa dibaca lagi. Slide-nya juga akan saya share nanti.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kuliah kita berpindah-pindah waktu terus gitu kan. Kemarin kan seharusnya hari Rabu kita kuliah. Tapi karena saya masih menggarap soft skill, jadi ya seperti itu. Untuk minggu depan insya Allah kita akan kembali ke jadwal sebenarnya. Gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk.